Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat subuh ya. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang penerapan computer vision ya. Penerapan artificial intelligence computer vision. Oke. Nah, tentunya teman-teman pernah ya belakangan ini barangkali kita melihat ada mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa sopirnya begitu ya. Lalu sudah diterapkan di beberapa negara ya, di China barangkali begitu. Ini adalah mobil otonom ya, yang dibangun dengan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya, computer vision ya. Jadi dia bisa menjadi taksi begitu ya. Itu di penerapannya di dunia transportasi ya, bahkan truk juga sudah seperti itu ya. Kemudian penerapan yang kedua barangkali pernah ada sekelompok peneliti gitu menciptakan alat tools gitu ya, yang dibangun dengan AI, computer vision gitu, computer vision ya, untuk mendeteksi penyakit pada ubi kayu ya, pada ubi kayu di Afrika begitu. Ya, ubi kayu ini penting kalau di Afrika ya, karena untuk bahan makanan mereka sehari-hari. Nah, kelompok peneliti ini kemudian menciptakan alat yang juga dibangun dengan computer vision gitu. Kemudian tool itu dikopikan ke handphone begitu. Nah, kemudian cukup dengan dipoto, maka para peneliti itu tahu jenis penyakitnya gitu. Ubi kayu ini apa gitu ya. Itu adalah salah satu penerapannya. Atau yang paling simpel adalah misalnya penerapan di kampus universitas kemarin ya, di kampus Unpam gitu. Ada yang kemudian menciptakan aplikasi untuk mendeteksi mahasiswa yang merokok di kampus begitu ya. Nah, ini penerapan yang oke banget begitu ya. Jadi langkah-langkahnya mahasiswanya ya dipoto, di data semua ya wajahnya begitu ya. Nah, kemudian barangkali nanti ada beberapa bagian barangkali dia lagi megang rokok dan sebagainya gitu ya. Nah, itu menurut saya langkah maju ya, mungkin tapi dalam tahap penyempurnaan barangkali seperti itu. Nah, pagi ini saya akan mempresentasikannya itu, dan sudah saya coba juga ya, bagaimana kemudian kita membuat tools ya, AI, computer vision ya, dengan model YOLOV versi 8 ya. Jadi judulnya adalah memprediksi tingkat kematangan tandan buah segar ya, sawit, melalui citra digital dengan model AI YOLOV versi 8. Nah, ada beberapa topik bahasan kita yang mulai dari pengolahan citra ya, kemudian itu citra digital dan computer vision ya, bidang penerapan computer vision ya, kemudian computer vision di perkebunan sawit ya, deteksi kematangan TBS ya, kemudian mengenal YOLOV 8 ya, kemudian cara menggunakan YOLOV versi 8. Nah, kemudian oleh sebetulnya kita harus mengetahui dulu ya, apa itu yang dimaksud dengan pengolahan citra digital ya. Konsep dasarnya itu adalah teknik untuk memanipulasi dan menganalisa gambar ya, menggunakan komputer untuk meningkatkan kualitas atau mengekstrak informasi bermakna dari data visual. Jadi saya garis merah, garis stabilo barangkali. Jadi pada mengekstrak informasi bermakna dari data visual, itulah pengolahan citra ya. Nah,
Ya, oleh sebab itu ada beberapa hal ya, barangkali yang perlu dikuasai dulu ya sebelum memahami pengolahan citra digital. Itu yang pertama itu apa itu komponen citra, kemudian representasi digital ya, kemudian tahapan processing ya. Yang penting itu adalah tahapan processing itu apa aja gitu ya. Di situ ada presisi ya, noise reduction ya, kemudian ada resizing ya, normalisasi ya, ada segmentasi, ada ekstraksi fitur visual. Ini adalah dasar ya dari citra digital ya. Kemudian ini kampus kita, saya berkuliah ya. Terima kasih nih untuk ilmunya pada para dosen di Unpam gitu dan para mahasiswanya yang semangat ya kuliah gitu ya. Jadi saya sedang kuliah di Magister Teknik Informatika Universitas Pamulang ya. Kampusnya cukup representatif gitu. Sedikit promosi. Nah, kemudian bagaimana penerapan citra digital dalam computer vision itu ya. Jadi ini ada gambar mata gitu ya. Jadi definisinya adalah bidang AI yang memungkinkan komputer memahami dan menginterpretasikan konten visual dari dunia nyata ya, gambar, video, streaming kamera ya, seperti penglihatan mata manusia. Jadi kan kalau mata itu kan bisa langsung memahami, misalnya saya mendeteksi ini apa namanya kue gitu ya, ini kan langsung kue gitu ya. Jadi ini kan fakta gitu ya. Dengan menggunakan mata saya bisa mendeteksi ini adalah, mengatakan ini adalah kue begitu. Nah, kemudian bagaimana di dalam AI kemudian bisa menginterpretasikan ini adalah kue gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi seperti itu kira-kira computer vision itu ya. Jadi saya ulangi, computer vision adalah bidang AI yang memungkinkan komputer memahami dan menginterpretasikan konten visual dari dunia nyata ya. Apa itu? Baik gambar, video, stream kamera begitu ya, seperti penglihatan manusia. Nah, itu. Jadi bagaimana pipeline-nya ya? Pipeline-nya bahwa kemudian mulai dari input citra dulu ya, ada inputnya, kemudian itu ada pre-processing dulu ya. Nah, tadi di sini tuh ada yang namanya ini kan udah ya, ada akuisisi ya, tangkap gambar dulu udah ya, kemudian ada noise reduction ya. Jadi kalau ada noise kemudian dia dihilangkan dulu di pre-processing ini gitu ya. Kemudian barulah kemudian didapatkan ekstrak fiturnya apa aja tuh, bisa berupa image classification, bisa kemudian object detection ya, bisa kemudian semantic segmentation, bisa kemudian instant segmentation ya. Nah, kita akan bahas yang kedua ini ya, object detection ya, dengan menggunakan YOLO nanti ya. Nah, ini adalah bidang penerapan computer vision ya. Pagi ini kita akan membahas tentunya yang sudah banyak sekali dipergunakan begitu ya di dunia ya. Ya, pagi ini kita akan mengambil satu saja, yaitu untuk klasifikasi kematangan buah ya di bidang pertanian atau agriculture begitu. Nah, apa itu penerapan computer vision dalam perkebunan sawit ya? Nah, ini seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia ya. Computer vision hadir sebagai solusi modernisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas perkebunan sawit secara signifikan. Nah, banyak sebenarnya bisa penerapannya ya di perkebunan sawit ya, di antaranya misalnya untuk deteksi kematangan buah sawit deteksi kematangan tanda buah segar sawit ya. Nah, yaitu
klasifikasi visual tingkat kematangan buah, apakah dia mentah, matang, matang, dan beberapa kemudian bisa diklasifikasikan lagi ya menggunakan kamera dan CNN untuk panen optimal. Kan kita pengen kemudian para petani terutama kan pengen panennya optimal. Optimalnya sini apa maksudnya ya? Maksudnya buah sawit itu menghasilkan CPO paling banyak gitu, ya kan? Nanti ada beberapa lagi ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, bisa mendeteksi penyakit tanaman sawit ya. Jadi perusahaan itu kan kalau lahannya sudah banyak itu kan nggak mungkin kemudian sudah luas barangkali nggak mungkin kemudian deteksi, ya mungkin saja ya deteksi secara manual satu-satu, tapi lambat begitu ya, akan lama. Maka dengan penerapan computer vision ini meningkatkan efisiensi dan menekan cost begitu ya. Kemudian bisa juga kemudian pemantauan drone gitu ya. Kemudian bisa dengan perhitungan TBS otomatis ya, bisa ya. Kemudian meningkatkan mutu di pabriknya ya, mutu sawit dia bisa menciptakan alat grading begitu ya. Nah, dengan melihat visualnya kemudian bisa di grading ya, mana yang dia secara otomatis ya, mana dia yang matang, mana yang tidak gitu, bisa otomatis dipisahkan dengan bantuan computer vision ini gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kalau dulu saya pernah ikut lomba ya, waktu masih mahasiswa itu bikin alat grading itu, tapi dengan sensor berat ya. Nah, sensor berat ini sekarang kita bisa dengan sensor berat, bisa juga kemudian dipluskan dengan citra digital ya, dengan computer vision ya. Kemudian deteksi gulma dan hama ya, ini bisa dipergunakan juga kira-kira. Nah, bagaimana kemudian penerapan citra computer vision untuk mendeteksi kematangan tandan buah segar kelapa sawit? Ada kategorinya kan, ada bisa kita bikin 6 ya. Ada sangat mentah ya, kemudian mentah dengan ciri-cirinya ya. Misalnya kalau sangat mentah itu buah hitam atau hijau gelap ya. Kemudian mentah warna hijau hitam itu yang kadar minyak cuma 0 sampai 12,5% ya. Hampir matang yang 12,5 sampai 25% ya. Kemudian matang 25% sampai 50%, yang matang 2 ya. Warna orange merah berondolan ya, 50 sampai 75% ya. Ini adalah waktu panen terbaik. Nah ya. Nah, setelah itu dia akan turun ya. Kalau lewat matang ya, karena berondolan 70% asam lemak bebas tinggi ya, 5% ya. Kalau asam lemak bebasnya tinggi kan harga jual SPO-nya jadi murah. Kemudian bagaimana kita mendeteksi kematangan buahnya dengan computer vision ya? Yang pertama adalah akuisisi citra ya, foto TBS via kamera smartphone, barangkali bisa dengan kamera lapangan, bisa juga dengan drone ya. Saya kemarin menghubungi teman-teman saya yang punya kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit di Belitung ya. Ada Pak Kasbiransa ya, ada Pak Zul ya barangkali. Nah, saya pengen memahami bagaimana sih misalnya kalau alat ini kita tempatkan di drone begitu ya. Toolnya kita tempatkan di drone gitu, apa memungkinkan atau tidak gitu. Ya, tapi ini masih jangka panjang ya, pemikiran jangka panjang begitu, dan perlu percobaan khusus barangkali begitu ya. Yang kedua adalah tahapan pre-processing ya. Jadi dia tadi citranya tadi, kemudian dari hasil tangkapan tadi, kemudian di resize ya, 40 kali 60 40, kemudian di normalisasi nilai ya, 0 sampai 1, kemudian ada argumentasi data ya, saat di flip
putar ya, bisa di bigness barangkali begitu. Kemudian ada feature extraction, ini penting ya. Jadi di sinilah kemudian CNN mengekstrak fitur warna ya, bisa RGB, bisa HSV, kemudian tekstur permukaan ya, bentuk geometri ya, DPS. Kemudian yang keempat adalah model inference ya. YOLOV 8 mendeteksi bounding box TBS dan memprediksi kelas kematangan secara real time. Ini ingat ya, real time ya. Jadi nanti dia akan mendeteksi tandan buah sawitnya, kemudian bisa ditentukan ini matang atau tidak secara real time gitu. Kemudian output dan aksinya adalah sistem memberikan rekomendasi panen ya, lanjut, tunda, atau segera panen berdasarkan hasil prediksi. Ini kira-kira ada 5 tahapan begitu. Nah kemudian ya ini yang perlu kita pahami apa itu YOLOV ya. Ini YOLOV ini lagi ngetren ya. Sekarang adalah YOLOV versi 8 ya. Singkatan dari You Only Look Once ya, versi 8. Apa itu YOLOV ya? YOLOV itu adalah algoritma deteksi objek secara real time ya, generasi baru dari ultralitik 2023, merupakan state of art dalam kecepatan dan akurasi deteksi visual berbasis deep learning. Jadi ini adalah versi terbaru ya, library versi terbaru yang versi 8 ini ya. Jadi dia merangkak ya, evolusinya mulai dari versi 1 sampai 8 dengan akurasi dan kecepatan yang terus meningkat. Nah, apa itu keunggulan YOLOV 8? Ya, ada beberapa ya. Ya, ada real time detection ya. Jadi dia sudah deteksi deteksi otomatis ya. Ada multitask ya, bisa multitask ya, bisa mengerjakan satu hal ya, pada saat yang bersamaan. Ada 5 mode ya: detect, segment, klasifikasi, pose, estimation, track ya. Kemudian ada anchor free head ya. Ini untuk meningkatkan akurasi tanpa kalibrasi secara manual ya. Ada scalable models ya. Jadi ada 5 ukuran ya YOLOV VC8 ini. Untuk ukuran small, medium, large ya, extra large ya, dari berbagai macam device ya. Yang kalau handphone kan berarti dia small ya. Kemudian Python API yang sederhana ya, ini penting ya. Kadang-kadang kalau buat programmer itu kalau API-nya itu rumit ya, susah digunakan, malas kita ya. Jadi ini memang sederhana gitu ya. Kemudian akurasi tinggi ya, bisa mencapai 53,9% ya. Dan untuk pada Coco dataset ya, untuk sawit ya tentunya nanti kita perlu dicoba dulu gitu ya. Sawit seperti apa. Nah ini arsitekturnya ya kita cukup tahu aja ya, karena rumit ya gitu ya. Jadi ya ada 4 gitu ya, ada input ya, kita masukkan, ada backbone-nya seperti ini ya. Dia memang bikinnya nggak mudah ya. Kemudian ada next ya, ada head ya, prediksi dan keluaran. Kira-kira seperti itu ya. Ini kita tahu ya, arsitekturnya seperti itu. Kemudian ini alur kerja yang akan kita bikin ya. Alur kerja aplikasi yang akan kita bikin, alur kerjanya seperti ini ya. Mulai dari persiapan lingkungan kerja ya kita menggunakan pustaka Ultralitik dan Torch ya, dan computer vision 2 ya. Nah ini di laptopnya harus mulai diinstal gitu ya. Kemudian akuisisi dataset ya. Nah ini saya menggunakan dataset 2 yaitu dari Kaggle ya, dari RoboFlow gitu ya. Teman-teman mangga nanti bisa mengambil dataset datasetnya dari RoboFlow ya, harus daftar dulu ya nanti. Kemudian dimasukkan kemudian ke dalam output folder data ya.
dataset diambil. Kayak gitu. Kita akan persiapan lingkungan yang data ya. Nanti kalau di masing-masing perusahaan itu kan dia punya dataset sendiri, jadi bisa diambil ya foto-fotonya ya. Ini kalau nggak salah ini yang dari Kaggle ini dataset salah satu perkebunan sawit di Sumatera ya. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi dan pelatihan model ya. Jadi ada model YOLO V8 ya. Nah, itu kita konfigurasi ya. Kemudian ada pelatihan parameter ya. Ini saya ngambil 100 ya. Image-nya 640 ya. Ini saya coba memang epox ini maksudnya loopingnya gitu sampai modelnya tuh stabil ya. Saya coba ambil 100 ya. Ini pun kemarin saya sudah coba pakai GPU ya, ya memakan GPU saya ini Core Intel 7 ya, ada Nvidia-nya, ada GeForce FTX ya. Itu kurang lebih mungkin sekitar 5 jam ya untuk epochnya. Jadi itu sudah pakai GPU ya. Kalau pakai CPU ya lebih lama lagi gitu ya. Di sini oleh sebab itulah memang penerapan computer vision ini memerlukan infrastruktur komputer yang cukup yang cukup cukup besar ya. Oleh sebab itulah cukup lumayan modalnya ya. Nah, kemudian apa yang dihasilkan dari konfigurasi ini adalah output model terlatih ya, best.pt ya. Nah, ini adalah model inilah yang kemudian akan kita gunakan. Kemudian setelah mendapatkan modelnya, kemudian kita akan input ini. Nah, ini kebetulan saya belum punya buah sawitnya ya. Jadi ya cuman di modelnya sudah ada ya. Nanti kita ya coba nih ya, kalau ada ya sementara pakai apa dulu gitu ya. Nah, kemudian di input ya. Nah, ini ya kemudian hasil penelitiannya kayak begini dia ya. Jadi dia ada kayak kotak-kotak ya, ini YOLO ya. Dia bisa bilang ini mentah ya. Ini matang, ini mentah gitu ya. Dan kemudian dihasilkan di sini kepada metrik validasi. Jadi intinya bagaimana live-nya begitu. Nah, kita punya handphone, punya kamera gitu, di foto nih kan, kemudian dia barangkali kalau di di kebun sawit ya sudah ada intranetnya barangkali ya, internet perusahaan barangkali, kemudian bisa mendeteksi di kantornya secara real time begitu ya. Nah, bisa juga kemudian kamera ini kita terbangkan pakai drone ya. Nah, untuk pohon-pohon sawit yang tinggi ini efektif ya. Dan untuk sawit yang lebih, meskipun sawit itu kan kemarin kata kawan itu ya umur 4 tahun itu harus segera peremajaan gitu ya. Nah, kemudian adalah hasil akhirnya. Jadi kayak gini nih, hampir matang gitu. Dan nanti saya akan berikan full source code-nya di link ini ya, http links id Ikris Liza begitu. Nah, seperti apa kemudian ininya ya, ini alur daripada aplikasinya ya. Pertama adalah setup dan cek GPU ya. Ini harus GPU ya levelnya ya. Kemudian download dataset ya. Saya ngambil dari Kaggle ya, dan dari RoboFlow ya. RoboFlow ini nanti ya, kalau dari Kaggle gratis ya. Kalau dari RoboFlow ini nanti dia kasih waktu 1 minggu ya, kemudian kita harus berlangganan mengakses API-nya. Kemudian EDA dan argumentasi ya. Jadi ya datasetnya itu kemudian
dilihat ya konfigurasi awalnya begitu ya, seperti apa. Kemudian baru ada training modelnya ya, di training dengan menggunakan YOLO ya, YOLO 8M.pt ini ya, dengan parameter-parameter seperti ini ya. Ini ngambil datasetnya di sini ya. Kemudian epochnya ada 100 ya. Saya tambah version 20. Ini maksudnya gini ya. Ketika model itu apakah dia bisa lama ya ininya, ketika dianggap kemudian modelnya barangkali sudah stabil di putaran ke-50, maka dia berhenti ya. Sudah stabil ya. Tapi kalau tidak ya akan sampai 100. Ini saya coba kemarin sampai 95 ya, karena cukup lama ya, maka 95 stabil ya. Kemudian saya setting ternyata ini di sini saya pakai GPU, tapi yang proses di sini saya pakai CPU. Jadi hasilnya di sini ada error ya, makanya saya ulang kembali begitu ya prosesnya. Jadi harus ada cek apakah kita prosesnya mau pakai CPU atau mau pakai GPU begitu. Nah, kira-kira kodenya seperti ini teman-teman. Di sini ya. Nah, ini saya pakai pakai Conda saya untuk memudahkan beberapa library-nya sudah ada di Conda begitu ya. Tadi saya apa tadinya. Nah ya, ada sini ya teman-teman. Ini saya penting sekali fungsi ini harus disertakan pertama kali pada saat kita install ya. Jadi library yang diambil ada Autolytic ya. Nah, ini maksudnya kita mencek dulu nih ketersediaan GPU-nya ya. Kalau dia GPU maka akan disebutkan. Nah, ini kan sistem akan berjalan di GPU yang terdeteksi adalah Nvidia GeForce RTX 4050 ya, laptop GPU ya. Alhamdulillah nih saya ada kartografisnya ya dari Nvidia, jadi dia ya, pakai ini ya. Kalau dia tidak maka akan ada deteksi di peringatan sistem menggunakan lebih lambat ya, memang lambat banget dia pakai GPU aja 5 jam ya, apalagi pakai CPU gitu ya, dan akan menjadi panas begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini saya ambil set yang dari Kaggle ya, install Kaggle di mana, kemudian targetnya di mana ya. Nah hasilnya kayak begini nih teman-teman, hasil Kaggle-nya kayak gini ya. Nah ini saya dapat data yang 3 aja ya, buah masak, buah matang dan terlalu matang. Jadi belum dapat yang tadi yang seperti kita inginkan ya. Ini cukup 3 ini aja ya yang kita dapat. Nah contohnya kayak gini, adalah kumpulan tanaman buah sawit ya, kayak gini buahnya modelnya ya. Dia alhamdulillah ya punya Kaggle ya. Ya ini dari salah satu perkebunan sawit di Sumatera ya, kita dapat ya. Ini yang dia belum matang ya. Nah ini hitam kan kayak gitu kan, belum matang ini. Oke. Nah kemudian yang dia sudah matang gitu ya, sudah masak kayak gimana gitu kan. Nah, kayak gini nih salah satunya ya. Nah ya, sebagiannya. Ini data dari Kaggle ya, dan yang terlalu matang ya, yang terlalu masak ya, seperti ini. Nah, terlalu masak ya. Nah. Oke, nah ini adalah data dari Kaggle. Nah, data dari tadi nampaknya dari Kaggle, ini satunya dari ini ya, data training kita ya.
dari tadi saya ambilnya dari apa namanya, dari RoboFlow ya. Nah, ini saya ambil dari RoboFlow. Katanya dia seperti ini ya. Yang ini yang tesnya ya. Ini ada yang trainingnya, dia ada yang validasinya ya. Nah, hasil trainnya kayak gimana nih? Nah, kayak gini nih ya. Nah, ini dia per. Nah ya. Gitu. Nah, makanya saya beruntung banget ya dapat dataset ini. Sementara memang apa namanya, belum dapat kirimannya, belum sampai gitu. Nanti aplikasinya kirimnya sampai, kita coba ya real time seperti apa gitu. Nah, ini ambil dari Kaggle. Kemudian ini kan bisa kelihatan ya, install RoboFlow ya. Kita install dulu ya. Lihat ada API-nya ya. Nah, ini teman yang dipakai IPS saya ya. Ini IPS saya. Settingnya seperti ini ya. RoboFlow-nya. Kemudian ada saya untuk eksplorasi dan audit dataset ya. Ini saya eksplorasi dulu dataset awalnya begitu ya. Dataset awalnya kita perlu eksplorasi. Kemudian ini penempatan di folder ya. Kemudian ini albumentations ya. Jadi ini citra itu kan kemudian bisa di flip ya, di horizontal, kemudian bisa di bigness ya, bisa di rotate ya, bisa di saturation ya. Ini fungsinya di sini ya. Dari apa namanya, library albumentation ini teman-teman harus install dulu ya. Ya, hasilnya kayak gimana? Nah, kemudian inilah yang paling penting, ini adalah proses untuk mentraining model ya. Ini sebelumnya kan saya coba dia 100 ya gitu. Kemudian PC-nya 20 ya. Kemudian optimizernya pakai Adamley gitu kan. Nah, tapi tadi karena error ya, saya coba train 10 begitu ya. Ya, kita coba aja tes gitu ya. Nah, hasilnya kayak begini nih ya. Dia, nah ini kan saya training nih sampai 10 ya. Nah, ya, waktunya juga kelihatan ya. Satu trailing itu kurang lebih berapa tuh? Cukup lama, bisa kelihatan dari ini ya. 1,6 sekali gitu. Ini epochnya kan, putarannya kan, ini GPU-nya. Jadi saya betul-betul pakai GPU, bukan pakai CPU gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita mendapatkan modelnya ya. Nah, dapat di BasePit ini ya, model yang apa namanya tadi, hasil training tadi kita sampaikan di sini ya. Nah, kemudian saya cek ini ya, tadi kan cuma 10 ini ya, 10 putaran ya. Nah, hasilnya dia seperti ini nih. Nah ya, grafik confusion matrixnya kebingungan gitu ya. Ya, didapatkan ya, ini tadi karena bukan 100 ya, saya didapatkan data ya, hasilnya masih belum optimal ini ya. Yang kurang matang dulu ya, kemudian yang matanya cuma 40 gitu. Nanti teman-teman bisa ulang ya 100 kali ya. Nah, ini tadi sebelumnya sempat jalan ya, kita coba ya, jalan atau tidak ya. Apa namanya, ini masih error ya. Nah, ini error dia. Ini harusnya nanti muncul tuh ininya. Kita coba install ya, install. Oh, enggak dia. Oh, masih error ya.
Ini harusnya langsung dia mengaktifkan kamera ya. Ini dia mengaktifkan kameranya, ini masih ada yang error begitu ya. Seharusnya dia mengaktifkan kamera, nanti hasilnya seperti yang di sini tadi ya. Ini sempat error ya. Hasilnya seperti yang di ini hasilnya ya. Teman-teman bisa lihat. Seperti ini. Nah, ini ya, yang ini. Jadi dia sementara ini matang ya, hampir matang ya. Ya, matang. Mungkin kalau yang di saya tadi hanya 3 ya. Ini hampir matang kan. Ada yang matang sama dia mentah gitu ya. Gitu barangkali teman-teman, apa kemudian yang kita ambil ya, kesimpulan kita ke depan ya tentang computer vision ini ada beberapa. Yang pertama, pengolahan citra digital, bahwa kemudian transformasi gambar TBS menjadi matriks pixel yang dapat diproses oleh AI ya. Kemudian computer vision sebagai solusi ya, menggantikan inspeksi manual ya. Ya kalau pabriknya sangat luas kan barangkali ya akan lebih efisien kalau menggunakan drone barangkali begitu ya. Kemudian revolusi pertanian sawit ya. Kemudian mungkin New 8 ini akan lebih meningkat lagi ke depannya. Jadi hasilnya apa, kesimpulan paling utamanya bahwa IOF 8 dan citra digital adalah solusi cerdas prediksi kematangan TBS yang akurat, efisien dan scalable barangkali. Oke, barangkali begitu teman-teman, sedikit penjelasan tentang computer vision ya, khususnya untuk mendeteksi kematangan buah sawit, khususnya lagi dengan menggunakan library YOLOF 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga yang belum mensubscribe channel saya, monggo tolong di subscribe ya, agar kemudian mendapatkan pemberitahuan oleh YouTube barangkali kalau ada video saya selanjutnya. Maka kalau mau di like ya, terima kasih kalau sudah like ya. Kemudian kalau bisa berkomen, mau bertanya barangkali, dan juga saya membuka kesempatan kalau ada perusahaan barangkali atau lembaga yang mau kemudian kita riset bareng ya, khususnya untuk perkebunan sawit ya menggunakan YOLOF 8 ini. Silakan hubungi saya sudah ada emailnya di sini tadi ya. Ada emailnya ya, di sini. Nanti kita akan bahas bersama-sama apa yang bisa kita lakukan dengan YOLOF 8 ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.